Halo, selamat datang kembali di channel Matematika saya dan ya, kita akan belajar hari ini yaitu topik tentang perpangkatan ya. Jadi kalau judulnya itu pangkat dan bentuk akar, judul materinya ya. Di sini kita akan fokus dulu di perpangkatan ya. Pertama kita mulai, saya tulisnya pangkat ya, pangkat itu aja ya. Salah ya. Pangkat dan bentuk akar. Judulnya saya kasih gini aja deh. Bentuk akar. Oke, pangkat dan bentuk akar. Oke, kita mulai dengan definisi ya. Definisi pangkat. Ya, definisi pangkat. Ada suatu bilangan A, kita pangkatkan dengan N, itu artinya bilangan A ini kita kalikan sebanyak ya, dan seterusnya dan seterusnya dikalikan A sebanyak N ya. Jadi ini sebanyak N. Nah, ini definisi pangkat. A pangkat N, ini bacanya adalah A pangkat N, yaitu A kali A kali A kali A sebanyak N. Ya, dengan syarat A tidak sama dengan 0 ya. A tidak sama dengan 0. N-nya bilangan asli. N bilangan asli. Jadi N-nya tuh 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, contoh. Kalau ada 2 pangkat 3, itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 faktornya ya, jadi 2-nya ada sebanyak 3. Saya penulis perkaliannya menggunakan titik. Ya. Contoh lain lagi. 4 pangkat 5. Itu artinya 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 5 kali. Dan seterusnya dan lain-lain. Nah, itu adalah definisi perpangkatan. Oke. A pangkat N dibaca, ini kita baca A, terus dulu ya. A pangkat N. A dinamakan bilangan pokok ya. Bilangan, ini salah. Bilangan pokok. Ya, atau basis ya. N pangkat ya. N pangkat atau eksponen. Ya. Jadi istilahnya A itu yang di bawah ini itu adalah bilangan pokok atau basis atau base ya. Sedangkan yang kita tulis ke superscript di atas itu namanya pangkat atau eksponen. Oke, jadi dipahami dulu. Oke, sampai di sini oke. Kita lanjut ke sifat-sifat dari operasi hitung bilangan berpangkat ya. Sifat operasi hitung bilangan berpangkat. Oke. Yang pertama perkalian. Perkalian, ya tentunya kita menggunakan bilangan pokok atau basis yang sama ya. Perkalian bilangan berpangkat. Yang basisnya ya, atau bilangan pokoknya
yang basisnya sama. Ya. Oke. Jadi kalau saya punya suatu bilangan 2, ini kita coba jabarkan ya. Saya punya 2 pangkat 3, terus saya kalikan dengan 2 pangkat 5. Ini kan sama. Nah, ini menghasilkan 2 pangkatnya ini kita jumlahkan. Jadi ini 3 tambah 5. Berarti sama dengan 2 pangkat 8. Ya. Kenapa bisa begini? Sesuai definisi perpangkatan ya. 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 dikali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali. Sedangkan 2 pangkat 5, jadi ini. Sedangkan 2 pangkat 5 itu 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 5 kali. Kalau mereka kita totalin, ini kan kalikan lagi ya. Berarti 2-nya ada sebanyak 8. Bisa kita tulis jadi 2 pangkat 8. Jadi 8-nya itu dari 3 ditambah 5. Seperti ini. Secara umum, A pangkat M dikali A pangkat N, itu kita bisa tulis A pangkat M ditambah N ya. Ya, seperti ini. Intinya bilangan pokok A-nya harus sama ya. Jadi kalau 2 ya dengan 2, 3 ya dengan 3, pangkatnya tidak ada masalah ya. Kita menjumlahkan pangkatnya seperti ini. Oke, yang kedua. Ini kita ngomongin pada perkalian dulu ya. Kita langsung aja ke ini. Saya punya perkalian. Pembagian deh. Habis perkalian kita pembagian ya. Atau langsung perkalian dulu ya. Oh ya, perkalian dulu deh, nggak apa-apa. Kita perkalian. Saya punya 2 dikali 3. Terus saya pangkatkan 4. Seperti ini. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 2 dipangkatkan 4 dikalikan 3 dipangkatkan 4. Jadi, masing-masing kita pangkatkan. Kenapa bisa begini? Ya, sesuai acuan kita adalah definisi dari perpangkatan. Jadi, sesuai definisi perpangkatan, 2 kali 3 dipangkatkan 4 itu bisa kita tuliskan. Jadi ini bisa kita jabarkan. Berarti 2 kali 3-nya ada sebanyak 4 kali ya. Jadi kita tulisnya adalah 2 dikali 3, 2 dikali 3, 2 dikali 3, 2 dikali 3. Nah ini kan perkalian. Kalau kita keluarkan, kita buka pangkatnya. Bukan pangkatnya, kita buka tanda kurungnya. Ini bisa kita kelompokkan 2 kali 2 kali 2 kali 2, lalu dikalikan 3 dikalikan 3 kalikan 3 kali 3. Kita kelompokkan 2-nya, kita kelompokkan 3-nya. Nah, yang 2-nya ini bisa jadi 2 pangkat 4. Yang 3-nya ini bisa jadi 3 pangkat 4. Ya. Secara umum kita tarik kesimpulan, cukup satu ini. A dikalikan B, lalu dipangkatkan M, itu sama dengan A pangkat M, kita kalikan dengan B pangkat M. Jadi masing-masing dipangkatkan. Itu untuk perkaliannya ya. Oke. Sifat yang ketiga. Pembagian. Jadi ini pembagian. Catatannya masih sama, bilangan pokok sama. Bilangan berpangkat yang basisnya sama. Oke. Saya punya 5 pangkat 4, kita bagi dengan 5 pangkat 2. Seperti ini. Nah, ini bisa kita tulis 5 dipangkatkan 4 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 2. Jadi pangkatnya kita kurangkan saja.
Kenapa bisa begitu? Ya, kita akan buktikan lewat, ya masih sama acuan kita adalah definisi bilangan berpangkat. 5 pangkat 4 artinya 5-nya ada sebanyak 4 buah. Kita kalikan, lalu kita bagi dengan 5 pangkat 2, artinya 5 kali 5 ya. Nah, tinggal kita bagi, berarti kita bisa cancel ya. Ini ada 2 buah, kita cancel. Berarti 5-nya sisa 2 buah. 5-nya sisa 2 buah, itu sama juga dengan 5 pangkat 2. Jadi 5-nya ada 2 buah. Secara umum, kita akan tulis secara umum. A pangkat M, kita bagi dengan A pangkat N, itu ditulis adalah A pangkat M dikurang N. Ya. Ini ada syaratnya. Syaratnya jelas, A tidak sama dengan 0 ya. Jadi A tidak sama dengan 0. Kita nggak pakai A-nya yang 0 ya. Oke. Yang keempat, masih dengan pembagian. Kalau ada contohnya misalnya 2/3, kita pangkatkan 2/3, kita pangkatkan 3, itu sama juga dengan 2-nya dipangkat 3, lalu dibagi dengan 3-nya dipangkat 3. Seperti ini. Kenapa bisa begini? Ya, kita akan buktikan lewat konsep definisi ya, dari perpangkatan. 2/3 dipangkat 3, artinya 2/3, kita kalikan dengan 2/3, kita kalikan dengan 2/3 sebanyak 3 kali ya. Saya sudah tulis, tidak tulis dalam bentuk kurungnya, saya sudah buka. Ini artinya perkalian seperti biasa ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 2 kali 2 kali 2 dibagi 3 kali 3 kali 3. 2-nya ada sebanyak 3, bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat 2 pangkat 3. 3-nya ada sebanyak 3, bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat 3 pangkat 3. Seperti ini. Secara umum ya. Secara umum A per B, kita pangkatkan M, itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi masing-masing dipangkatkan. Oke, kita sudah ketemu 4 sifat ya. Dari operasi bilangan berpangkat, operasi hitung bilangan berpangkat. Next, kita masuk ke sifat yang kelima. Ini yang sangat familiar dari pangkat dipangkatkan ya. Perpangkatan. Perpangkatan. Oke. Saya punya 2 pangkat 3. Terus saya pangkatkan 4. Jadi gimana hitungnya? Ya, ini sama juga dengan 2 pangkat 3 dikali 4. Berarti sama juga dengan 2 pangkat 12. Jadi hasilnya 2 pangkat 12. Jadi ada pangkat kita pangkatkan, ya pangkatnya kita kali. Ini gampang kita ingatkan. Ingatnya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Ya kita akan tunjukkan lewat definisi dari perpangkatan. 2 pangkat 3 dipangkat 4. Artinya 2 pangkat 3-nya kita kalikan sebanyak 4 kali ya. Seperti ini. Nah ini kan sesuai sifat yang pertama, kita sudah tahu bahwa perkalian dengan bilangan pokok yang sama, tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Jadi pangkatnya kita tambahin aja. Atau kalau dijabarkan dalam bentuk definisi, ini berarti 222, 222, 222, 222. Ya, berarti 2-nya ada sebanyak 12. Jadi oke, kalau mau dituliskan berarti kan ini 222, ini 222, ini 222, ini 222. Jadi 2-nya ada 12, kita tulis 2 pangkat 12. Secara umum ya, ini penting ya, secara umum A pangkat M, terus kita pangkatkan lagi N ya, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkat dipangkatkan, pangkatnya kita kalikan. Power of power ya, kalau kita ngomongin bahasa Inggrisnya. Oke, sementara 5 dulu yang perlu, ya sebenarnya masih ada sifat-sifat yang lain, jadi sementara cukup 5 dulu kita kenalkan. Semoga dengan 5 sifat ini kita bisa coba menyelesaikan soal-soal yang ada pada latihan kalian. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like,
share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.